Selamat datang kembali di channel Palembang Digital di playlist Elixir Programming Language. Jadi kita akan lanjut lagi ngerjain exercise take a number, dan di exercise ini kita akan belajar dua konsep, proses dan PIDs. Nah, ini nih yang keren di Elixir dan juga Erlang ekosistem ya. Alright, ayo langsung aja. Konsep pertama, proses. Jadi di Elixir, semua kode berjalan di dalam proses-proses. By default, function will execute in the same process from which it was called. Jadi kalau ingin explicitly jalanin functions di proses yang berbeda, kita panggil spawn. Oke. Jadi selama ini kan kita ada jalanin functions, di setiap barisnya itu dia tuh di proses yang sama. Jadi spawn ini dia ngebuat proses baru yang mengeksekusi fungsi tertentu, dan dia ngebalikin proses identifier atau PID. Nah, proses tersebut akan tetap hidup selama fungsinya berjalan dan akan keluar secara diam-diam. Oke, jadi next paragraph, Elixir proses itu berbeda sama operating system proses. Oke. Dan Elixir proses menggunakan memori dan CPU yang lebih sedikit. Dan nggak apa-apa kalau kita menjalanin aplikasi Elixir yang ada ratusan Elixir proses. Oke, itu tentang proses. Message. Jadi proses itu tidak secara langsung berbagi informasi antara satu sama lain. Nah, jadi untuk berbagi informasi, proses itu mengirim dan menerima pesan-pesan untuk berbagi data. Kita bisa mengirimkan pesan untuk suatu proses pakai function send. Argumen pertama untuk function send ini adalah PID. Dan argumen kedua adalah pesan. Oke. Message can be of any type. Kadang atoms, kadang tuples. Kalau ingin mendapatkan respon, kita harus mengirimkan PID of the sender somewhere in the message. Kita bisa dapatin PID of current process with self. Oke, self kalau di Elixir itu bukan merujuk ke si kelasnya itu, tapi PID proses yang jalanin functionnya. Terus send ini enggak ngecek apakah message diterima apa enggak, atau kalau recipientnya still alive atau enggak. Jadi fire and forget ya. The message ends up in the recipient's mailbox dan hanya akan dibaca jika recipient secara eksplisit asks to receive message. Okay. A message can be read from mailbox using receive macro. Terus dia nerima blok do, terus kita pakai pattern match on the message. Jadi receive do, pattern match kalau ternyata message-nya tuh ping sama sender PID. Dia balikin lagi nih send ke sender PID, pong. Kalau bukan,
do nothing, nil aja gitu. Receive ini take one message from the mailbox that match any of the given pattern and execute the expression given for that pattern. Kalau nggak ada message atau nggak ada lagi message yang match ke pattern, receive ini bakalan nunggu. Nah, exitnya gimana tapi ya? Okay, if you want to receive more than one message, you need to call receive recursively. Oh, jadi receive ini cuma sekali aja. Jadi receive dulu ini sekali doang, nerima satu udah. Kirain ini kayak looping terus dia, nerima terus-terusan. It's a common pattern to implement a recursive function. For example, name loop that calls receive, does something with the message, and then call itself to wait for more message. Okay. If you need to carry some state from one receive to another, kita bisa kirimkan argumen ke loop tadi. Oke. Coba kita lihat di sini getting started. Oh, ada juga aktor model nih. Kita lihat yang getting started-nya dulu. Ini spawn tadi, dia manggil, terus dia nanya apakah masih alive apa enggak. Dan ini self. Dia nge-return PID itu kayak gini ya. PID, process alive, self, true, sending ini. Jadi message, oke, ini kalau hello message. Nah ini kalau kita send ke self nih, kita nge-send hello world dan kita nge-receive lagi sendiri hello message. Nah ini karena ini kita atomnya hello, jadi dia pattern matchingnya yang ini. Dan kita dapat message ini word, jadi word ini yang kita return. Oke, mosaic is stored in the process mailbox. Oh, kalau nggak ada message, we'll wait, atau kita bisa pakai timeout after. Jadi pakai makro after nih, after 1000 milliseconds gitu. Timeout 0 juga bisa tuh. Kalau expect harusnya udah ada di sana. Oke. Ini kirim between process, ini spawn. Dia nge-send ke parent. Oke, ini PID-nya. Spawn ini kan 48, tapi dia ngirim ke 41. Gitu. Got hello from 41. 48. Oh, karena spawn ini nih PID-nya beda. Tapi si self ini, self yang ini punyanya si spawn. Parent ini PID-nya si self ini. Oke. Inspect PID, convert data structure into string. Oke, typically for printing. Oke. Ini sama kayak IO inspect, bisa langsung inspect aja gitu. Self. Terus bisa flash juga. In the mailbox, oke. Ini links. Link process. Before we show example with spawning, what happen when the process start. Jadi kalau fail, ini pakai erase nih. Erase ini dia return oops gini kan. Oh, yang karena elixir tuh
prosesnya terisolasi satu sama lain. Yang ini doang nih yang gagal, yang error berhenti, tapi yang parentnya dia masih jalan. Oh, ini kalau mau propagate to another one. Jadi kita spawn link ini, kalau ternyata spawn linknya ini error, jadi dia bakalan ngeberhentiin parentnya juga. Oke, ini task state. Oke, untuk yang receiving loopnya nggak ada nih ternyata di sini. Oke, kita skip dulu. Kita lanjut di PIDs-nya. Oke, jadi PID tadi kan proses identifier on data type. Oh, sebagai mailbox address. Make sense. Oke. Jadi dia tuh terciptanya indirect. Is return value of function that create new process like spawn or spawn link gitu tadi kan. Oke. Coba saya mau cari lagi yang loopnya receive. Ini receive kan? Receive loopnya gimana ya? Dia nggak ngasih tahu di sini. Oke, alright. Pause dulu ya. Kita akan ngerjain exercise ini. Baiklah, ayo kita lanjut exercise take a number, di mana kita akan nge-review dua konsep sebelumnya yang kita udah pelajarin tentang proses dan proses identifiers. Yuk langsung kita download exercise-nya. Take a number. Oke. Open preview. Jadi di sini kita akan nulis sebuah sistem embedded untuk mesin take a number. It is a very simple model. Mesin ini akan memberikan angka secara berurutan dan ngelaporin angka apa yang terakhir dia kasih. Oke, jadi pertama ada start the machine. Kita harus implement function start, artinya 0. Terus ini akan nge-spawn a new process. Dan proses tersebut ada initial state-nya 0. Dan siap untuk menerima message baru. Oke. Jadi dia harus return proses PID, berarti langsung return yang spawn itu tadi. Setiap kali start dijalanin, PID-nya berbeda. Oke, make sense. Terus report the machine state. Jadi mesinnya akan nerima ini message-nya ada atom report state sama sender PID. Terus ngebalikin current state last given out ticket number untuk ke sender PID. Jadi misalnya ini nih. Jadi kan mesin PID kan ngejalanin take a number. Kemudian dia ngirim report state sama si PID-nya si yang memanggil ini ke mesin PID yang tadi ini. Oke. Jadi di dalam spawn-nya si proses yang sebelumnya yang kita spawn itu dia harus bisa nge-receive message ini. Selanjutnya, kalau give out numbers, dia nerima take a number sama sender PID message, dan dia nambahin state-nya by 1. Oke.
dan ngirim lagi ke sender PID. Oke, jadi mirip kayak tadi, send ke mesin PID, kemudian tag a number yang dia kirim. Kemudian kalau stop the machine, it can receive a stop message, a tom stop, dan dia stop receiving more message. Ignore unexpected message. Oke, kalau menerima unexpected message, dia ignore dan lanjut. Oke, coba kita lihat tesnya. Dan function yang harus kita implement ini start ini doang ya. Dan pas start itu ya dia ngebalikin PID. Tapi yang untuk task selanjutnya kita harus bisa ngebuat si function itu receive another message. Jadi kan spawn kemarin tuh kan fn ini tadi return 0 dia ya. Kalau untuk state awalnya. Coba kita jalanin dulu yang pertama. Ini harusnya untuk test case pertama dia berhasil. Oke. Tes pertama berhasil nih, tapi tes yang kedua dianya gagal. Nah, ini kan juga mau terus-terusan kan ya ini ya. Jadi harus ada function lain di sini nih. Pakai nama fungsinya run aja deh di sini. Nah, jadi instead of ini dia manggil si run ini tadi nih. Nah, ini harusnya masih oke. Pas yang test case pertama dia masih oke. Tapi selanjutnya ini report its own state. Jadi maksudnya dia ini bakalan manggil lagi ke PID yang di sini nih. Dia harus nge-receive apa nih? Jadi report state sama sender PID kan. Jadi report state dan sender PID. Nah, ini mau kita balas lagi ke dia itu, ke sender PID, dan state-nya ini apa ya state-nya nih? 0 aja deh, coba 0 dulu. Ini 0. Nah, ini berhasil nih. Tapi ini cuma untuk yang report is on state doang. Ini karena expected dia masih 0 kan. Tapi pas di next test case-nya kita harus nambahin state-nya ini. Jadi kalau misalnya tag number di sini kita masukin. Ini sender PID. Ini kurung awal. Nah, ini harusnya ditambah 1 kan. Tapi ini kita nggak bisa nulis 1 doang di sini. Di sini kayaknya kita harus pakai receiver loop. Jadi kita harus nge-looping state-nya. Jadi yang kita bisa lakukan di sini pertama ini state di sini, terus ini juga kita kirim state, ini state plus 1, dan ini 0 nih pas pertama kali kita jalanin. Nah, dan biar dia jalan lagi selanjutnya, kita recursive manggil run ini lagi. Gitu. Oke, ini kalau jalanin asik berhasil nih. Jadi kan dia pas di awal report state-nya ini masih 0. Karena kita masih 0 di sini, kita udah ngebalikin. Kemudian kita rekursif manggil run state-nya ini lagi. State-nya masih 0. Terus kalau misalnya take a number, yang state tadi kan 1. 1 tambah 1 kirimin ke dia. Dan ini jadi 1. Jadinya ini 0 tambah 1, 1. Jadi kita udah masuk lagi ke sini. Udah state-nya sekarang udah 1 gitu. Lanjut. Kemudian kalau dia nerima stop. Ini stop. Oh, kalau stop ini bukan pakai map ya.
dia langsung atom aja. Kalau stop tadi, kita akan exit dianya. Stop nih bisa oke aja nih. Kita balikin oke. Bisa nggak ya kalau stop ini oke? Apa dia return 0 ya? Oh, oke. Kalau stop udah langsung bisa kita oke aja kayak di sini. Kayaknya kalau balikin stop juga, dia kayaknya nggak masalah deh. Ya, oke. Karena di test case-nya kita nggak ngecek em, apa yang mau dibalikin. Kemudian terakhir, kalau bukan semuanya, kita langsung lanjut aja state-nya. Gitu. State-nya nggak ditambahin tapi. Cool. Oke, udah selesai. Nggak ada warning. Ayo kita submit. Lab, take number. Di sini. Oh, ada satu analisis. Oke, jadi uh, the public interface of Codebase should be careful consider. Each public function increase long-term maintenance. The public interface is defined by the test suite. It needs to be public. Nah, kalau nggak dites ya udah kita buat private. Oke, jadi ini feedbacknya ini si run ini kita buat dia jadi private aja. Kita submit lagi. Kita refresh. Tunggu 1, 2, 3. Pas, oke. Dan nggak ada feedback. Cool. Jadi itu tentang proses dan PIDs dan gimana kita bisa mengirimkan message di antar proses. Oke, sekian untuk video kali ini. Bye-bye.